Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai klasifikasi Weda. Sebelum itu, perkenalkanlah nama anggota kelompok kami. Diputu Alit Melani Karma Putri, nomor absen 30. Lu Suci Handayani, nomor absen 23. Putu Lisa Selin Ananda, nomor absen 31. Dan saya atas nama Luh Mira Gustia Putri, nomor absen 21. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta Ved yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia dapat mencapai kesempurnaan hidup. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman untuk memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu, serta diyakini sebagai wahyu Tuhan dan dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Weda bersifat apaurushaya, karena berasal dari wahyu, tidak dikarang oleh manusia dan abadi. Weda terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Weda Sruti. Weda Sruti adalah Weda berdasarkan wahyu Tuhan yang didengarkan secara langsung oleh para saptarsi. Kata Sruti berasal dari kata Sru yang artinya mendengar. Weda Sruti dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Mantra, 2. Brahmana, dan 3. Upanishad. Bagian Weda selanjutnya yaitu Weda Semerti. Weda Semerti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi. Weda Semerti dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Wedanga, 2. Upaweda, dan 3. Agama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya, Diputu Alit Melani Karma Putri. Nomor absen 30. Anda bisa memanggil saya Melani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mira. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Weda Sruti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Kitab Mantra, Kitab Brahmana, dan Kitab Upanishad. Sekarang, saya hanya akan menjelaskan bagian mantra dan Brahmana. Yang pertama, bagian mantra. Bagian mantra atau bagian samhita merupakan bagian yang berisi mantra upasana, ajaran filsafat, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagian Brahmana. Kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yajna. Pada bagian mantra terdiri dari Rigveda Samhita, Samaveda Samhita, Yajurveda Samhita, dan Atharvaveda Samhita. Yang pertama, Rigveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Rigveda dihimpun oleh Maharesi Pulaha, dan para pendeta yang menyanyikan mantra-mantra Rigveda disebut Hotri. Yang kedua, Samaveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan. Kitab ini dihimpun oleh Maharesi Jaimini. Pendeta yang menyanyikan mantra-mantra Samaveda disebut Udgatri. Yang ketiga yaitu Yajurveda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum mengenai pokok-pokok yajna. Yajurveda Samhita dihimpun oleh Maharesi Vaisampayana. Pendeta yang menyanyikan mantra-mantra Samaveda disebut Adwaryu. Yang terakhir adalah Atharvaveda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharvaveda Samhita dihimpun oleh Maharesi Sumantu. Pendeta yang menyanyikan mantra-mantra Atharvaveda disebut Brahmana. Yang kedua adalah bagian Brahmana. Kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yajna. Pertama, Kitab Rigveda memiliki 2 jenis buku Brahmana, yaitu Aitareya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Kitab Brahmana yang pertama terdiri dari 40 bab, dan yang kedua terdiri dari 30 bab. Yang kedua,
Kitab Yajurveda memiliki beberapa kitab Brahmana. Yajurveda hitam memiliki Taittiriya Brahmana, sedangkan Yajurveda putih memiliki Satapatha Brahmana. Yang ketiga, kitab Samaveda memiliki Tanya Brahmana. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lusuci Handayani, nomor absen 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai bagian-bagian Weda Shruti, yaitu bagian Upanishad. Aranyaka atau Upanishad adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai aspek teori mengenai ketuhanan. Di dalam penelitian berbagai naskah suci Hindu, DRG Srinivasa Murti di dalam introduksi kitab Saiwa Upanishad mengemukakan bahwa tiap-tiap saka atau cabang ilmu merupakan satu Upanishad, antara lain yaitu Rigveda terdiri dari 21 saka, Samaveda terdiri dari 1000 saka, Yajurveda terdiri dari 109 saka, Atharvaveda terdiri dari 50 saka. Berdasarkan jumlah saka yaitu 1180 saka, maka jumlah Upanishad sayuknyanya berjumlah 1180 buah buku. Tetapi berdasarkan catatan Muktikompanishad, jumlah Upanishad disebut secara tegas adalah sebanyak 108 buah buku. Adapun perincian daripada kitab-kitab Upanishad itu adalah sebagai berikut. 1. Upanishad yang tergolong jenis Rigveda yaitu Aitareya, Kausitaki, dan lain-lain. 2. Upanishad yang tergolong Samaveda yaitu Kena, Chandogya, dan lain-lain. Yang ketiga, Upanishad yang tergolong Yajurveda, antara lain Yajurveda hitam seperti Katwali dan Taitriyaka, Yajurveda putih seperti Isawasya dan Subata. Keempat, Upanishad yang tergolong jenis Atharvaveda yaitu Prana, Munduka, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian-bagian Weda Smrti, yaitu yang pertama, bagian Wedanga. Kata Wedanga terdiri dari kata Weda dan Angga dalam bahasa Sanskerta. Weda berarti ilmu pengetahuan suci dan Angga berarti bagian atau anggota. Kelompok Wedanga ini disebut juga Sedanga. Wedanga terdiri dari 6 bidang Weda, yaitu yang pertama, Siksa atau Ponetika, merupakan bagian kitab Wedanga yang isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta rendah tekanan suara. Untuk dapat mengucapkan mantra Weda Shruti dengan baik, fungsi kitab siksa ini sangat penting dalam hubungannya dengan pembelajaran Weda Shruti. Kitab siksa juga disebut dengan nama Pratiksakya. Adapun kitab-kitab Pratiksakya yang masih sampai saat ini adalah Rigveda Pratiksakya, Taittiriya Pratiksaya Sutra, Vajrayani Pratiksaya Sutra, Sama Pratiksaya Sutra, Atharvaveda Pratiksaya Sutra. Yang kedua, Wyakarana atau tata bahasa. Tata bahasa untuk dapat menghayati Weda dengan benar, kecil kemungkinannya dapat diketahui tanpa mengerti dan mengetahui tata bahasanya. Oleh karena itu, kitab Wyakarana ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam kita mempelajari Weda. Yang ketiga, Canda atau lagu. Kitab Canda adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Sejak dari sejarah penulisan Weda, peranan canda sangat penting karena dengan canda itu, semua ayat-ayat itu dapat dipelihara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat. Keempat, Nirukta. Kitab Nirukta berisi berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Weda.
Kitab ini ditulis oleh Begawan Yaksa pada tahun kurang lebih 800 sebelum Masehi, yang isinya menguraikan tentang 3 macam suatu hal, yaitu yang pertama, memuat kata-kata yang memiliki arti sama atau naigantuka kanda. Yang kedua, memuat kata-kata yang memiliki arti ganda atau disebut naighama kanda. Yang ketiga, memuat tentang nama-nama dewa yang ada di angkasa, bumi, dan surya disebut daiwat ganda. Kelima, Jyotisa atau astronomi merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya. Isinya adalah membahas tata surya, bulan, dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan yatnya. Melalui pengetahuan yang terdapat dalam kitab Jyotisa juga kita dapat memahami bahwa bagaimana Weda mengajarkan kepada umatnya untuk dapat berhubungan secara harmonis dengan alam dan lingkungannya berdasarkan yatnya. Keenam, Kalpa. Kitab ini merupakan kelompok Wedanga yang terbesar dan penting. Menurut jenis isinya, Kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu yang pertama, kitab Srauta atau Srauta Sutra. Yang kedua, kitab Grahya atau Grahya Sutra. Yang ketiga, kitab Dharma atau Dharma Sutra. Yang keempat, kitab Sulwa atau Sulwa Sutra. Perkenalkan, nama saya Putulisa Chen Ananda, nomor absen 31, kelas 12 BUPW. Upaweda. Bagi bagian Upaweda, yaitu Ayurveda, adalah kitab yang berisi tentang ilmu kesehatan atau kedokteran, baik secara rohani maupun jasmani. Kama Sastra adalah kitab yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, cinta, seni, atau rasa indah. Dhanurveda, ilmu yang mempelajari persenjataan meliputi senjata para dewa, memuatkan ajaran mengenal bela diri dan senjata. Agama. Bagi bagian agama, Brahmanisme ialah sebuah agama yang kompleks dan sistem sosial yang tumbuh dari ritus-ritus pujaan politeistik bangsa Arya kuno yang menaklukkan anggota utara India dan Irian. Wisnuisme, salah satu bentuk utama Hinduisme modern yang ditandai dengan pengabdian kepada Dewa Wisnu dan inkarnasinya atau avatar, seorang pemuja Wisnu disebut Vaishnava. Siwaisme, artinya bersekutu dengan Siwa, adalah salah satu dari 4 aliran utama dalam agama Hindu yang mengagungkan Dewa Siwa sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Pengikut Saiwa meyakininya sebagai sang pencipta, sang pemelihara, sang pelebur, sang pemuja wahyu, dan yang teratas dari yang atas.